Halo, selamat datang kembali di channel Travel Santai bersama saya Najib Lubis yang selalu meliput perjalanan ke berbagai destinasi di seluruh dunia. Pada series trip kali ini, perjalanannya bakalan panjang dan seru banget guys, karena aku mengunjungi beberapa negara di satu kawasan dan saya sangat excited dalam melakukan perjalanan kali ini. Tapi, aku mohon maaf dulu kepada kalian semua karena telat upload video ini selama lebih dari 1,5 tahun sebab perjalanan ini kulakukan pada bulan November 2024. Kali ini saya menuju ke benua Afrika untuk pertama kalinya. Dan perjalanan ke Afrika ini kumulai dari kota Medan, Sumatera Utara dengan beberapa transit di Penang, Phuket, dan Doha, Qatar sebelum akhirnya menginjakkan kaki ke kota Johannesburg, Afrika Selatan. Dari kota Medan, aku menuju Penang, Malaysia dengan maskapai AirAsia, lalu dilanjutkan dengan maskapai Qatar Airways menuju Phuket, Doha, dan Johannesburg. Dan bagaimana keseruan perjalanan ke Afrika? Ikutin perjalananku di video kali ini. Hai, kembali lagi channel saya Najib Lubis, dan di video kali ini saya bakalan nge-review penerbangan saya untuk liburan ke negara Afrika Selatan. Nah, jadinya untuk di leg pertama itu saya akan berangkat dari kota asal saya di Medan, Sumatera Utara menuju kota Penang, Malaysia. Nah, baru kita lanjutkan dari Penang itu naik maskapai Qatar Airways di kelas office-nya dari Penang menuju Johannesburg via Doha. Jadi kali ini saya naik AirAsia ya, itu kesempatan pertama dari Medan menuju Penang. Dan nanti pantengin terus video saya sampai akhir untuk penerbangan AirAsia dari kota Medan menuju Penang, Malaysia. Perjalananku ke Afrika kali ini kulakukan secara sendiri, dan aku juga sudah menyusun itinerary termasuk trip berpindah antar negara selama di Afrika. Petualangan ke Afrika ini kumulai pada tanggal 8 November 2024 dengan melakukan positioning flight ke kota Penang, Malaysia. Terdapat 7 penerbangan setiap harinya antara Medan dan Penang yang dilayani oleh 3 maskapai, di antaranya Batik Air, Lion Air, dan AirAsia. Namun kali ini aku terbang dengan AirAsia. Di penerbangan ini, AirAsia menggunakan pesawat narrowbody Airbus A320 dan durasi penerbangannya pun juga cukup singkat. Hanya sekitar 30 menit saja aku sudah tiba di Bandara Internasional Penang, Malaysia. Guys, sekarang ini saya baru saja tiba di Bandara Internasional Penang dari penerbangan AirAsia dari kota Medan. Dan ntar lagi saya bakalan melanjutkan penerbangan leg kedua saya, yaitu ke kota Johannesburg, Afrika Selatan, melalui Doha dengan maskapai Qatar Airways. Sebenarnya, aku juga bisa naik maskapai Singapore Airlines menuju Afrika Selatan. Namun sayangnya tidak tersedia award seat untuk penukaran KrisFlyer Miles di tanggal yang kuinginkan. Untung aja tersedia beberapa award seat maskapai Qatar Airways yang akhirnya aku tukar menggunakan Asia Miles dari Cathay Pacific. Nah, jadinya tadi saya barusan aja selesai check-in di counternya Qatar Airways di Bandara Penang. Jadi di sini tuh ada 5 counter check-in untuk Qatar Airways, 2 untuk penumpang kelas bisnis, 1 untuk anggota elite-nya Qatar Airways Privilege Club, dan 2 lagi untuk penumpang kelas ekonomi. Nah, jadi karena tadi saya kali ini berkesempatan untuk naik kelas bisnis kelasnya Qatar Airways ke Johannesburg, jadi tadi dapat akses untuk masuk ke lounge-nya Plaza Premium Lounge di Bandara Penang. Jadi nanti setelah saya check-in ini, kita bakal langsung menuju ke imigrasi, lalu kita bakal masuk ke Plaza Premium Lounge di Bandara Internasional Penang, Malaysia. Karena saya berkesempatan duduk di kelas bisnis Qatar Airways pada perjalanan ke Afrika kali ini, saya memperoleh akses gratis untuk masuk ke Plaza Premium Lounge di Bandara Penang. Karena lounge ini juga bisa diakses oleh pemegang keanggotaan lounge membership seperti Priority Pass dan Dragon Pass, makanya suasana lounge-nya sangat ramai saat aku tiba. Dan ukuran lounge-nya pun sebenarnya tidak begitu luas, namun pilihan makanan yang tersedia sangat beragam. Nah, jadinya sekarang ini saya berada di gate A6 untuk keberangkatan Qatar Airways dari Penang menuju Doha. Nah, tapi untuk penerbangan kali ini, itu kita bakalan transit sebentar di kota Phuket, Thailand, tanpa harus keluar dari pesawat. Jadi nanti bakal berada di Phuket selama sekitar 1,5 jam. Lalu nanti penerbangan bakal lanjutkan ke kota Doha di Qatar. Nah, untuk penerbangan dari Penang menuju Doha ini bakal menggunakan tipe pesawat Boeing 777-300ER. Jadi konfigurasi kursinya kelas bisnisnya itu bakal menggunakan Q-Suite, yaitu kursi kelas bisnis terbaiknya
milik Qatar Airways. Jadi nanti setelah kita tiba di Qatar bakalan transit sekitar 5 jam, lanjutkan penerbangan menuju kota Johannesburg, Afrika Selatan menggunakan pesawat Boeing 747 seri 8. Jadinya pantengin terus video sampai akhir dari Penang menuju Johannesburg via Doha, Qatar. Proses keberangkatan di Bandara Penang sangat mudah dan efisien, dan semuanya berjalan lancar. Staf tugas bandaranya juga sangat ramah. Boleh. Hai. Hai. Ya. Ya, thank you. Thank you. Thank you. Pada penerbangan QR841 di leg pertama dari Penang ke Doha, pesawat yang digunakan oleh Qatar Airways adalah tipe Boeing 777-300ER yang memiliki kursi kelas bisnis tipe Q-Suite, yang sering disebut sebagai kursi kelas bisnis terbaik di dunia. Wah, saya jadi makin gak sabar untuk memulai perjalanan ke Afrika kali ini. Dan saya beruntung bisa duduk di kursi kelas bisnis terbaik di dunia ini. Dan karena pesawat yang digunakan juga tidak diganti, sebab Qatar Airways sangat terkenal suka mengganti tipe pesawat di detik-detik terakhir sebelum tanggal keberangkatan. Di penerbangan dari Penang ke Phuket yang hanya berdurasi sekitar 45 menit ini, Qatar Airways hanya menyediakan in-flight meal berupa makanan kecil seperti risoles, kue-kue kecil, dan juga sandwich. Dan kualitas light snack-nya memang sangat bagus dan rasanya pun juga sangat enak. Pesawat pun akhirnya mendarat di Bandara Internasional Phuket sekitar 1 jam transit di sini, hanya untuk mengangkut penumpang yang akan berangkat dari Phuket menuju Doha. Sementara untuk penumpang yang berangkat dari kota Penang tetap berada di dalam pesawat. Pesawat pun akhirnya berangkat dari Bandara Internasional Phuket pada pukul 23.30 waktu setempat. Penerbangan dari Phuket menuju Doha, Qatar akan makan waktu sekitar 6 jam 30 menit, sehingga pesawat dijadwalkan tiba di Doha pada tanggal 9 November 2024 pukul 3 dini hari. Di dalam penerbangan berdurasi 6,5 jam ini, aku memilih untuk makan malam sebelum tidur. Dan hidangan yang disajikan oleh Qatar Airways di penerbangan ini pun juga sangat lezat dan banyak. Kursiku ternyata sudah diubah menjadi tempat tidur oleh kabin kru Qatar Airways saat aku berada di lavatory untuk mencuci wajah sebelum tidur. Dan kini saatnya bagiku untuk tidur. Setelah tidur nyenyak selama beberapa jam, hidangan makanan pun disajikan lagi. Dan kali ini hanya sarapan yang terdiri dari 2 makanan saja. Namun rasa hidangannya tetap lezat. Dan tak terasa, pesawat pun sudah mendarat di Bandara Internasional Hamad di kota Doha, Qatar. Penerbangan berdurasi 6,5 jam ini tak terasa membosankan sebab tersedia wifi gratis selama dalam penerbangan. Dan di Bandara Hamad Doha ini, saya hanya mengunjungi ikon paling terkenal dari bandara ini, yakni boneka teddy bear raksasa berwarna kuning yang terletak di tengah area concourse. Setelahnya, saya langsung menuju ke Al Morjan Business Lounge The Garden, yang merupakan flagship lounge baru dari maskapai Qatar Airways. Saat ini saya berada di Bandara Hamad Doha, dan tepatnya sekarang berada di The Garden, salah satu ikon baru di Bandara Hamad. Nah, jadinya bentar lagi saya akan berkunjung ke Al Morjan Business Lounge The Garden, yang ini pertama kalinya saya berkunjung ke sini ya, karena kan di bulan Januari kemarin saya itu berkunjung ke Al Morjan Business Lounge yang versi lama. Nah, ini ada versi barunya yang dekat dengan The Garden. Jadi nanti mari kita lihat bagaimana lounge kelas bisnisnya Qatar Airways Al Morjan Business Lounge The Garden. Dan beneran dong, Al Morjan Business Lounge The Garden ini lebih megah, lebih luas, dan lebih indah dari Al Morjan Business Lounge yang versi lama. Ada banyak sekali sitting area di lounge ini, dan yang paling mengesankan adalah pemandangan dari lounge ini langsung menghadap ke area The Garden. Jadi kita tuh kayak bersantai sambil makan, tapi sambil melihat suasana hutan dan kebun buatan di dalam bandara. Kalau saya boleh katakan, lounge ini udah bukan lagi seperti lounge pada umumnya.
namun sudah seperti hotel berbintang. Hidangan makanan yang tersedia pun juga banyak banget, mulai dari kue-kue kecil, buah-buahan, beragam aneka dessert yang tampilannya cantik sekali, dan berbagai hidangan berat yang umumnya makanan khas Timur Tengah. Ini merupakan lounge termegah yang pernah saya kunjungi, bahkan lebih megah dari Silk Turkish Lounge milik Singapore Airlines di Terminal 3 Bandara Changi. Nah, jadi saya ini udah tiba di apron untuk naik pesawat. Saya dari belakang ini, dan dan karena ini terminal dan harusnya tangga, jadi kita harus naik tangga seperti penumpang lainnya juga. Pesawat yang digunakan oleh Qatar Airways pada penerbangan QR1377 dari Doha ke Johannesburg adalah tipe Boeing 787-8. Kursi kelas bisnis pada pesawat ini bukanlah Q-Suite seperti pada penerbangan sebelumnya. Yang ini hanyalah kursi kelas bisnis biasa, namun tetap nyaman, yang disusun dengan konfigurasi 121, sehingga setiap kursi memiliki akses ke lorong. Dan kursinya juga bisa diubah ke posisi datar 180 derajat. Selama dalam penerbangan berdurasi 8 jam 30 menit menuju kota Johannesburg di Afrika Selatan, Qatar Airways menyediakan berbagai hidangan makanan yang disajikan dalam 2 sesi, yakni setelah lepas landas dan beberapa jam sebelum mendarat di kota Johannesburg. Untuk hidangan makanan yang disajikan pada sesi pertama, terdiri dari appetizer, main course, dan dessert yang semuanya lezat dan porsi makanannya pun juga banyak. Dan saya sangat suka sup jamurnya. Sementara hidangan di sesi kedua juga sangat lezat, namun hanya terdiri dari dada ayam panggang dengan polenta dan juga strawberry cheesecake. Thank you so much. Take care. Ya, dan sekarang saya udah tiba di Bandara OR Tambo, kota Johannesburg, Afrika Selatan. Dan nanti sebenarnya kita akan ke imigrasi dulu, baru ambil koper bagasi, dan selanjutnya bakalan ketemu sama supir yang mobil itu saya pesan ya untuk menuju ke hotel. Ya, dan akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang sejauh 12.224 km dari kota Medan ke Johannesburg dengan transit di Penang, Phuket, dan Doha, alhamdulillah saya berhasil keluar dari area imigrasi Bandara OR Tambo di Johannesburg. Dan inilah dia sign yang seolah-olah menyambut saya datang ke negara Afrika Selatan. Dan saat saya tiba di area kedatangan Bandara Internasional OR Tambo ini, saya disambut dengan ruang kedatangan yang sangat megah dengan hiasan pohon Natal raksasa yang terletak di tengahnya. Di sini suasananya sangat ramai dengan orang yang ingin menyambut keluarga dan kerabatnya juga. Dan yang bikin saya kepo di sini adalah patung berukuran besar yang berada di tengah area kedatangan juga. Dan ternyata ini adalah patung dari Oliver Reginald Tambo, seorang aktivis anti-apartheid yang selanjutnya namanya dijadikan sebagai nama bandara internasional terbesar di kota Johannesburg ini. Selama berada di kota Johannesburg, saya menginap di Hotel Holiday Inn Rosebank, yang merupakan properti hotel chain IHG yang terletak di area elit Rosebank yang berjarak sekitar 25 km dari bandara. Sekedar tips aja, kalau kamu berencana datang ke kota Johannesburg, saya saranin untuk hindari akomodasi yang terletak di area CBD kota Johannesburg, karena tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, dan pilih area-area yang aman seperti Rosebank dan juga Sandton. Harga per malam di hotel ini cukup terjangkau, dan lokasinya pun juga dekat dengan pusat perbelanjaan. Untuk kamar seharga 1,1 juta rupiah per malam, fasilitas kamar ini cukup bagus untuk hotel bintang 3. Ukuran kamarnya cukup luas, dan amenities yang disediakan juga cukup lengkap. Kamar mandinya lumayan luas, dan produk perawatan yang disediakan dari brand Dove. Dan juga tersedia minuman teh, kopi, dan air mineral juga. Dan dari kamar ini, kita tuh bisa lihat pemandangan Oxford Road di area Rosebank.
Mungkin untuk hari pertama saya tiba di Johannesburg cukup sampai di sini dulu ya, karena besok harinya saya akan melakukan safari di salah satu taman nasional di dekat kota Johannesburg. Dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap dukung channelku ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi ketika aku upload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya ya, bye!